Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil LKM saya mengenai sifat cahaya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Diah Martawidya dari Universitas Ahmad Dahlan semester 4, kelas 4A dengan NIM 200005013. Saya melakukan pelaksanaan percobaan ini dari tanggal 13 Juni pukul 14.27 sampai tanggal 14 Juni sampai pukul 9 malam. Pada percobaan kali ini, saya menggunakan alat dan bahan. Yang pertama, satu buah senter sebagai sumber cahaya. Kemudian, satu buah kaset CDR sebagai media untuk membuat pelangi dengan cara menguraikan cahaya. Kemudian, satu buah gelas sebagai wadah untuk menampung air dan juga sebagai media uji coba rambat lurus cahaya pada benda bening. Kemudian, satu buah pulpen sebagai media dalam uji coba pembiasan cahaya. Dan juga saya menggunakan satu buah kaca sebagai media untuk memantulkan cahaya. Kemudian, dan yang terakhir, saya menggunakan air secukupnya sebagai media dalam melakukan uji coba pembiasan cahaya. Di sini terdapat prosedur kerja yang dapat kita lihat bersama. Saya akan lompat ke hasil pengamatan. Hasil pengamatan saya mengenai sifat cahaya, peristiwa sehari-hari, dan manfaatnya yaitu yang pertama, sifat yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus. Dapat dilihat pada gambar hasil uji coba saya. Kemudian, manfaatnya pada kehidupan sehari-hari yaitu dapat menampilkan objek secara terarah dan jelas sehingga memudahkan mata untuk melihat suatu objek tertentu. Cahaya yang dikeluarkan senter lampu akan menerangi ruangan. Manfaat lainnya juga dapat ditemukan pada lampu kendaraan. Kemudian sifat yang kedua yakni cahaya dapat dipantulkan. Terdapat foto yang telah saya lakukan dalam uji coba, senter yang dapat memantulkan cahaya melalui kaca. Manfaat cahaya dapat dipantulkan ini adalah dapat memberikan sumber cahaya ganda dalam waktu yang sama, sehingga dapat menerangi suatu objek atau tempat yang lain. Kemudian, sifat cahaya yang kedua yakni menembus benda bening. Seperti hasil percobaan saya, cahaya dapat menembus gelas yang berisikan air, dan manfaatnya adalah cahaya dapat menerangi cakupan lain sehingga cakupan penerangan lebih luas. Kemudian sifat yang keempat, dapat dibiaskan. Seperti di gambar, terdapat gelas yang berisikan air, kemudian dimasukkan benda seperti bolpen. Terlihat pada gambar, bolpen tersebut nampak bengkok. Itu terjadi karena pembiasan melalui dua medium yang berbeda, yaitu udara dan air. Manfaat cahaya dapat dibiaskan pada kehidupan sehari-hari itu seperti objek yang dihasilkan dapat lebih besar dan lebih jelas. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar, selain bolpen terlihat bengkok, di dalam air pulpen juga terlihat lebih besar dan lebih jelas. Lanjut ke sifat cahaya dapat seperti yang dapat dilihat di gambar, CD yang diterangi dengan senter memantulkan cahaya dan menghasilkan warna-warni seperti warna pelangi. Manfaat dari cahaya dapat diuraikan adalah dengan cara penguraian cahaya, kita dapat melihat berbagai macam warna yang ada. Lanjut ke bagian diskusi. Pertanyaan pertama, pada kendaraan bermotor,
Anda pasti memiliki kaca spion di kedua sisinya. Spion dapat membantu Anda melihat bayangan benda lain di belakang Anda saat berkendara. Spion dibuat dengan menggunakan cermin cembung. Jelaskan alasannya. Jawaban saya, cermin cembung merupakan cermin lengkung yang permukaannya memantulkan cahaya keluar. Cermin cembung memiliki sifat divergen, yaitu berkas cahaya yang masuk ke permukaan akan dipantulkan dan disebarkan ke segala arah. Cermin cembung sendiri memiliki sifat cermin, yakni maya, tegak, dan diperkecil. Dengan menggunakan cermin cembung ini, kaca spion bisa menangkap atau memantulkan objek yang berada di samping, di belakang, atau bahkan objek yang masih jauh dapat terlihat dengan lebih jelas. Hal ini membuat pengguna motor lebih leluasa melihat kondisi sekitar lewat spion tanpa perlu menengok. Diskusi yang kedua, yaitu pada gelas bening yang berisi air, Anda dapat melakukan percobaan sederhana tentang pembiasan. Caranya memasukkan pensil ke dalam gelas tersebut dengan Anda akan melihat pensil seolah-olah dibelokkan ketika memasuki air. Jelaskan fenomena ini dan kaitkan dengan konsep atom atau molekul. Seperti percobaan yang sudah saya lakukan, sebagai gelombang elektromagnetik, cahaya akan dipantulkan atau dibiaskan saat melewati batasan antara dua medium, yakni udara dan air. Ketika cahaya dari udara melewati bidang batas antara air dan udara, maka sebagian kecil cahaya akan dipantulkan dan sisanya diteruskan. Karena terdapat perbedaan kerapatan molekul antara udara yang jarak molekulnya sangat renggang, dan air yang jarak molekulnya sangat berdekatan. Maka dari itu, arah berkas cahaya yang datang dari udara tidak akan sama dengan arah berkas cahaya di dalam air. Inilah yang menyebabkan pembiasan cahaya dan terjadi akibat kecepatan cahaya yang berbeda pada setiap medium. Kemudian, ketika sebagian batang pensil tercelup ke dalam gelas kaca yang berisi air, maka sinar datang yang berasal dari batang pensil akan tercelup tersebut akan melewati tiga medium, yaitu air, gelas kaca, dan udara yang akhirnya sampai ke mata kita. Sinar datang satu berasal dari ujung pensil yang tercelup air merambat melalui medium air. Ketika mencapai medium kaca yang kita gunakan sebagai gelas, maka sinar cahaya tersebut akan dibiaskan mendekati garis normal. Hal ini dikarenakan karena indeks bias kaca lebih besar daripada indeks bias air, sehingga kerapatan optik kaca lebih besar, lebih rapat daripada air yang lebih renggang. Kemudian, dari medium kaca, sinar cahaya bergerak keluar menuju udara. Karena indeks bias udara lebih kecil daripada kaca, maka sinar yang dibiaskan menjauhi garis normal dan menghasilkan sinar bias satu. Sinar bias satu ini kemudian mencapai mata kita. Hal yang sama juga terjadi yang berlaku untuk sinar datang kedua. Setelah terjadinya pembiasan dari air ke kaca dan ke udara, maka dihasilkan sinar bias 2 dan sinar bias ini juga menuju ke mata kita. Kemudian perpanjangan sinar bias 1 dan sinar bias 2 ini akan berpotongan di satu titik, yaitu titik apa namanya? Titik semu. Titik ini tempat bertemunya bayangan semu dari batang pensil yang tercelup air. Karena bayangan semu ini letaknya tidak tepat atau sedikit bergeser dari posisi benda aslinya, maka oleh mata kita akan tampak seolah batang pensil yang
tercelup air tersebut patah atau bengkok. Kemudian pada diskusi yang ketiga yakni Randy sedang bersiap-siap berangkat ke kampus. Setelah mandi dan berpakaian, Randy bercermin di depan cermin rias di kamar kosnya. Bagaimana bentuk sifat bayangan Randy pada cermin tersebut? Jelaskan mengapa demikian. Cermin yang digunakan Randy merupakan cermin datar. Sifat cermin datar ini yaitu semu. Karena bayangan yang terbentuk pada cermin itu berada di belakang cermin. Bayangan maya yaitu bayangan yang terjadi karena pertemuan perpanjangan sinar-sinar cahaya, sedangkan bayangan nyata adalah bayangan yang terjadi karena pertemuan langsung sinar cahaya, bukan perpanjangannya. Yang kedua yaitu tegak dan menghadap ke arah yang berlawanan terhadap cermin. Terhadap cermin dalam, yaitu berkebalikan. Yang ketiga, tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Yang keempat, ukuran bayangannya sama dengan ukuran benda. Yang kelima, jarak benda terhadap cermin sama dengan jarak bayangan yang sebenarnya terhadap cermin. Diskusi yang keempat yakni adalah Anda tentu sering melihat peristiwa terbentuknya pelangi setelah hujan. Berdasarkan konsep cahaya, bagaimana cara Anda menjelaskan sifat-sifat cahaya pada fenomena terjadinya pelangi ini kepada peserta didik sekolah dasar? Uraikan langkah-langkahnya menurut Anda yang paling efektif. Menurut saya, dapat mengawali dengan cara menjelaskan unsur pembentukan pelangi yang sering kita lihat di langit. Sebagai awalan penjelasan, seperti kapan pelangi dapat dilihat. Kemudian guru dapat menjelaskan. Biasanya pelangi terjadi ketika air hujan terkena cahaya matahari dan mengalami pembiasan. Ini biasanya terjadi ketika hujan atau setelah hujan, kemudian terdapat sinar matahari yang tidak dihalangi oleh awan sehingga terjadinya pembiasan dan terbentuklah pelangi. Selanjutnya, guru dapat menjelaskan proses terjadinya pelangi dengan cara menjelaskan saat pembiasan sinar matahari terjadi. Cahaya yang dibelokkan berpindah ke tempat arah lain dari perjalanan satu medium ke medium lainnya. Nah, ketika sinar matahari melewati tetesan air, cahaya tersebut akan dibengkokkan sehingga akan membuat warna-warna tersebut berpisah dengan warna yang lainnya. Setiap warna pelangi akan dibelokkan pada sudut yang berbeda. Semakin panjang gelombang, maka warna yang akan dihasilkan akan semakin biru, sehingga akan memberikan warna-warna yang indah pada pelangi. Menjelaskan secara lisan saja tidak cukup kepada siswa di jenjang SD. Tentunya memerlukan video pemaparan atau menggunakan media sederhana ketika menjelaskan materi supaya siswa juga memiliki gambaran, tidak abstrak. Lanjut pada diskusi yang kelima yakni kaitkan hasil pengamatan Anda terhadap sifat cahaya. Analisislah bagian mana yang menurut Anda berpotensi untuk menimbulkan miskonsepsi pada siswa SD. Jelaskan jawabanmu dengan disertai pendukung. Menurut saya, yang akan menimbulkan miskonsepsi terdapat pada penguraian cahaya, seperti pembentukan pelangi. Karena menurut saya, ketika menjelaskan bagian penguraian cahaya ini, lebih rumit dibandingkan dengan cahaya merambat lurus. Bahasa yang digunakan pun sebisa mungkin bahasa yang dapat dipahami oleh siswa. Contohnya, bahasa yang sulit dipahami oleh siswa itu contohnya seperti medium. Kata ini merupakan kata yang tidak terdengar familiar pada telinga siswa, sehingga dapat menyebabkan miskonsepsi pada penjelasan materi. Maka dari itu diperlukan alat peraga atau video ilustrasi penjelasan tentang pembiasan cahaya untuk membantu siswa memahami penjelasan yang diberikan oleh guru. Kemudian yang terakhir yakni kesimpulan. Berdasarkan seluruh kegiatan, kesimpulannya adalah cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat diuraikan, dan
menghasilkan berbagai macam-macam warna. Kemudian juga terdapat fenomena alami yang membuktikan bahwa cahaya dapat diuraikan, salah satu contohnya yakni pelangi. Bagi seorang guru untuk menjelaskan proses pembiasan yang terjadi pada pelangi, ini tidak cukup jika hanya menjelaskan dengan lisan. Dibutuhkan juga media lain, media-media pendukung seperti video ilustrasi terjadinya pelangi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 15